Selamat pagi kelas 4. Semangat pagi untuk hari ini ya. Oke, kelas 4 pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita buku tematik ya 4B, yaitu dengan tema selalu berhemat energi. Nah, pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang menjelaskan manfaat sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Kita akan tahu apa-apa saja manfaat dari sumber daya alam. Kan minggu lalu kita sudah membahas mengenai apa itu sumber daya alam. Masih ingat ya? Ya, tentunya masih ingat. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa dulu. Kita berdoa dalam hati ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, semuanya persiapkan segala alat tulisnya dan bukunya ya untuk melihat penjelasan Ibu pagi hari ini. Oke, sekarang kita akan tahu apa sih manfaat sumber daya alam. Ya, kalian tahu apa itu sumber daya alam ya? Segala yang ada di bumi yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, manfaat dari sumber daya alam secara umum itu adalah untuk dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia ya. Jadi sumber daya alam itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ada 3 kebutuhan hidup manusia, yaitu sandang, pangan, dan papan. Masih ingat nggak kalian apa itu sandang, apa itu papan, dan apa itu pangan? Oke, nah sekarang kita akan lihat tentang penjelasan pemanfaatan sumber daya alam ya. Yang pertama, pemanfaatan hasil pertanian. Nah, pasti kalian sudah tahu ya, hasil pertanian itu banyak diolah menjadi berbagai jenis kreasi makanan. Nah, misalnya makanan pokok bangsa Indonesia itu di negeri kita ini apa? Yaitu nasi ya. Nasi itu diambil dari mana? Ya tentunya dari hasil pertanian, dari padi ya. Sayur yang kamu makan tiap hari itu hasil dari apa? Hasil pertanian. Nah, kita bersyukur karena negeri kita ini kaya akan sumber daya alam ya, masih terhitung kaya akan sumber daya alam. Makanya dulu sering dijajah oleh bangsa-bangsa lain ya, karena Indonesia ini memiliki banyak rempah-rempah. Oke, kalian sudah tahu ya pemanfaatan hasil pertanian. Bukan hanya padi saja, melainkan ada sayur-sayuran, ada tomat, cabai ya. Itu semua merupakan hasil pertanian yang diolah untuk menjadi berbagai jenis kreasi makanan. Nah, sekarang pemanfaatan hasil perkebunan. Kalau tadi hasil pertanian, nah sekarang adalah hasil perkebunan. Apa sih manfaatnya? Yang pertama itu adalah bisa dijadikan sebagai bahan makanan dan minuman. Bisa dijadikan sebagai bahan baku obat-obatan. Kemudian yang terakhir adalah bahan baku industri ya. Bahan untuk membuat makanan dan minuman, misalnya coklat. Kamu tahu tanaman coklat, tapi di Kalimantan ini ibu jarang ya melihat tanaman coklat. Nah, tanaman coklat ini siapa yang suka makan coklat ya? Kalian tahu coklat itu diambil dari tanaman coklat ya. Kopi bisa diolah menjadi minuman ya. Kemudian bisa diolah menjadi bahan baku obat-obatan. Misalnya ada ya mahkota dewa, cengkih, kina, kayu putih, itu bisa diolah menjadi bahan baku obat-obatan. Bahan industri, kenapa dikatakan bahan industri? Misalnya kapas ya, tumbuhan kapas, kamu tahu nggak? Kapas itu diambil dari mana? Hasil perkebunan. Contohnya juga karet ya, itu dari hasil perkebunan. Nah, itu dijadikan sebagai bahan industri ya, yang diolah lagi. Oke. Kemudian yang ketiga adalah ini adalah pemanfaatan hasil peternakan ya. Hasil peternakan mempunyai banyak manfaat ya. Misalnya bisa diolah menjadi bahan makanan atau minuman atau bahan industri juga ya. Di sini nggak ada penjelasannya, tapi hasil peternakan itu bisa dijadikan sebagai bahan industri juga, bukan hanya untuk makanan dan minuman ya. Misalnya sapi itu apakah cuma dagingnya yang bisa diambil? Tidak. Sapi itu dagingnya bisa diambil, kemudian susunya bisa diambil ya, kemudian kulitnya bisa dijadikan sebagai bahan industri, dijadikan sebagai untuk membuat makanan ya,
pakaian. Pembuat wayang kulit. Nah, itu contohnya. Dari ayam itu bisa diambil apanya? Ya, telurnya dan dagingnya. Kemudian dari kambing, ya. Susu kambing itu biasanya dijadikan sebagai apa? Nah, itu contohnya ya. Oke, kemudian yang keempat adalah pemanfaatan hasil laut. Nah, siapa di sini yang suka makan agar-agar? Nah, hasil laut mempunyai banyak manfaat, baik sebagai bahan makanan, campuran minuman, ataupun sebagai perhiasan, ya. Nah, pasti sudah tahu ya, makan agar-agar biasanya itu, kalian tahu nggak itu hasilnya dari mana? Itu hasilnya dari rumput laut. Rumput laut merupakan hasil laut. Siapa yang suka menggunakan perhiasan? Perhiasan misalnya dari mutiara ya. Mutiara itu berbentuk pasir atau kotoran yang masuk dalam tubuh kerang. Nah, yang ini yang dijadikan orang ya sebagai bahan perhiasan, diolah lagi, bukan langsung diambil tapi diolah lagi. Sama dengan agar-agar tadi ya, itu diambil dari rumput laut tapi itu diolah lagi, makanya dijadikan sebagai bahan makanan. Ikan, nah ikan ini bukan hanya langsung dimasak tapi bisa dijadikan sebagai ikan kering, jadi tahan lama. Oke, itu adalah pemanfaatan hasil laut ya. Oke, sekarang kita masuk dalam nomor 5. Yang kelima adalah pemanfaatan hasil hutan. Nah, kita sekarang tinggal di Kalimantan ya. Kalimantan terkenal dengan hutan yang luas ya. Oke, hutan dimanfaatkan oleh manusia. Pemanfaatan hasil hutan dijadikan sebagai, yang pertama itu adalah bahan industri, kemudian bahan obat-obatan, dan dijadikan sebagai objek wisata. Laut tadi bisa dijadikan juga sebagai objek wisata ya. Nah, tidak kalah dengan hutan. Hutan juga bisa dijadikan sebagai objek wisata. Bahan industri, kenapa dikatakan sebagai bahan industri? Karena apa? Ya, olahan kayu itu bisa dijadikan sebagai bahan bangunan, furnitur, dan kertas ya, pastinya diolah. Nah, kemudian di hutan itu ada rotan. Rotan itu bisa diolah menjadi berbagai banyak kreativitas ya, misalnya keranjang. Nah, seperti itu. Kemudian ada, siapa yang suka minum madu di sini? Nah, madu, tahu nggak kalian madu itu diambil dari mana? Diambil dari hasil hutan ya. Makanya dijadikan sebagai bahan makanan ataupun minuman ya. Nah, itu contoh pemanfaatan hasil hutan. Oke, kita masuk yang terakhir adalah pemanfaatan hasil pertambangan. Nah, di Kalimantan pun terkenal dengan tambang ya. Di Murung Raya ini dikenal dengan apa? Kota emas. Karena apa? Di Murung Raya ini ada tambang emas ya. Kemudian ada tambang batu bara. Ya, pasti kalian sudah tahu batu bara itu untuk apa. Oke? Nah, hasil pertambangan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Contohnya, dijadikan sebagai bahan bakar, bahan bangunan, perhiasan, dan obat-obatan. Bahan bangunan contohnya pasir ya. Kalau perhiasan contohnya tadi emas. Kemudian obat-obatan itu dari minyak bumi. Ya, paham ya tentang pemanfaatan hasil pertambangan. Nah, ingat, hasil pertambangan ini adalah termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ya. Kalau habis ya habis. Nah, untuk itu kita diajak untuk selalu berhemat dalam menggunakan sumber daya alam ini. Nah, kalau tadi ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, kita juga harus tetap melestarikan ya. Oke, itu penjelasan Ibu hari ini. Sekarang kita akan mengerjakan tugas ya. Tugas kalian ada di buku tematik. Buku tematik halaman 27 ya. Dikerjakan di buku tugas. Di situ hanya 3 soal ya. Kamu baca dulu teks yang ada, kemudian jawab pertanyaan yang ada. Oke, sekian dari Ibu untuk hari ini. Selamat belajar, semangat belajar. Bye.